Padphone mungkin belum sefenomenal Asus Zenfone. Asus Padphone diperuntukkan bagi kelas atas yang membutuhkan spesifikasi tinggi. Smartphone yang ingin kami review kali ini adalah Asus Padphone S. Tidak seperti seri Zenfone, Asus Padphone S memiliki 3 tombol utama, yaitu tombol menu, home, dan back yang terletak di dalam layar. Tepian bawah smartphone tidak lagi memiliki tombol, melainkan hanya memuat logo Asus. Di bagian belakangnya juga terdapat logo Asus beserta logo Padphone. Jika biasanya banyak smartphone memiliki lubang speaker di bagian belakang yang ditempatkan di bawah, lain halnya dengan Padphone S. Lubang speaker pada Padphone S terletak di dekat kamera. Asus Padphone S didominasi material plastik. Smartphone ini tidak memiliki keistimewaan khusus pada sisi desain. Padphone S cukup tebal dengan ketebalan 1 cm serta cukup mantap di tangan dengan bobot 150 gram. Asus Padphone S tidak mengusung desain unibody. Penutup belakangnya bisa dibuka dengan melalui bagian port micro USB-nya. Setelah membukanya, Anda tak bisa melakukan banyak hal melainkan hanya untuk meletakkan sebuah micro SIM dan micro SD. Padphone S sebenarnya juga memiliki perangkat aksesori tambahan bernama Padphone Station. Dengan Padphone Station, Anda bisa menyulap Padphone S menjadi tablet. Padphone Station memiliki slot untuk Anda menyelipkan Padphone S ke bagian belakangnya. Pada smartphone kelas atasnya ini, Asus masih mengandalkan Zen UI yang memiliki performa responsif. Sementara sistem operasi yang digunakan yaitu Android KitKat 442. Bagi Anda pengguna Zenfone, rasanya tidak akan kesulitan menggunakan Padphone S karena user interface-nya memang sama. Di bagian lock screen misalnya masih terdapat 3 shortcut menu, yaitu kamera, telepon, dan SMS. Anda juga bisa langsung mengakses Google Now dari halaman lock screen. Memasuki halaman menu, Anda akan disajikan beragam ikon aplikasi yang terlihat menarik. Anda bisa menyortirnya berdasarkan keseluruhan aplikasi, aplikasi yang Anda download, atau aplikasi yang sering Anda gunakan. Zen UI memiliki fitur yang bisa menyembunyikan dan mengunci aplikasi tertentu yang terinstal di dalam smartphone. Untuk menyembunyikan aplikasi, Anda hanya perlu memilih menu Hide Apps dari halaman menu dan memilih aplikasi yang ingin disembunyikan. Untuk mengunci aplikasi, Anda bisa memilih menu lock apps dengan security berupa kombinasi angka sebagai password. Dengan mengunci aplikasi, orang lain yang tidak mengetahui password tidak akan bisa menjalankan aplikasi yang dikunci. Asus menghadirkan beberapa aplikasi pendukung bawaan pada Padphone S. Aplikasi web storage misalnya, merupakan layanan penyimpanan media berbasis cloud milik Asus. Anda bisa menyimpan beragam file dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Asus Audio Wizard bisa digunakan untuk mengganti mode audio sesuai dengan kegiatan yang Anda lakukan. Apakah mendengarkan musik, main game, atau menonton video? Kebanggaan utama dari Asus Padphone S ada pada sisi prosesor, RAM, dan GPU. Penampilan fisik Asus Padphone S sebenarnya tidak mencerminkan bahwa ini adalah smartphone flagship dengan hardware dan fitur kelas atas. Di dalam Padphone S terdapat CPU quad-core 2,3 GHz Snapdragon 801 dengan GPU Adreno 330. RAM-nya berkapasitas 2 GB dengan storage internal 16 GB. Karena CPU yang digunakan adalah salah satu prosesor tertinggi dari Qualcomm, Padphone S bisa menjalankan game berat dengan lancar. Kami pun mencoba melakukan benchmark menggunakan Antutu Benchmark versi 5.6. Padphone S berhasil meraih skor 44.129 poin, setara atau bahkan lebih tinggi dari Samsung Galaxy S5, HTC One M8, atau Xiaomi Mi 4. Layar Padphone S berjenis Super IPS Plus dengan dimensi 5 inci dan resolusi 1920x1080 pixel. Panel Super IPS Plus pada Padphone S membuat layarnya terlihat glossy atau mengkilat dengan karakteristik warna terang, namun tetap terlihat lembut, tidak mencolok mata. Untuk menonton atau bermain game, Padphone S juga ditunjang speaker yang cukup baik. Terletak di bagian belakang, speakernya menghasilkan suara yang terdengar cukup kencang. Namun ketika Anda meletakkan di atas meja, suaranya menjadi sedikit tertutup. Dengan hardware tinggi, Asus Padphone S tidak menghasilkan panas berlebih. Bisa dikatakan, panas yang dihasilkan jauh berkurang dibandingkan seri Zenfone sebelumnya. Kamera juga menjadi keunggulan smartphone ini. Dibandingkan dengan Zenfone 5 atau 6, kamera Asus Padphone S terasa semakin baik. Hal tersebut sudah terasa saat Anda mengaktifkan kamera dan membidik objek. Gerakan saat membidik objek dan menggerakkan kamera terasa sangat responsif dan lancar dengan 60 fps, meski di area gelap sekalipun.
Kamera Padfone S masih mengusung teknologi Asus Pixel Master yang hadir dengan membawa 13 mode foto. Mode unggulannya yaitu low light yang bisa memotret di area gelap dengan hasil yang terang meski tanpa menggunakan flash. Pengaturan manual pada kamera Padfone S memungkinkan Anda untuk memotret dengan ISO hingga 800. Anda juga bisa memilih white balance. Fitur lain yang tidak kalah penting adalah anti-shake enhancement untuk mengurangi efek blur bila Anda memotret dengan gerakan tangan yang tidak stabil. Tidak hanya andal untuk memotret foto, kamera 13 megapiksel milik Padfone S juga bisa merekam video 4K. Berikut adalah hasil foto dan video yang diambil dengan resolusi tertinggi dan mode auto. Itulah video review Asus Padfone S. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami di Droidline. Saya Imelda Lianzi, mohon pamit. Sampai jumpa.